Pembesaran kecilnya ini ya, ini crista ambularis. Kalau kita melihat pada mikroskop yang warna kuning, yang paling yang paling kecil warna kuning ya, itu pembesaran 4 kali. Nah, bentuknya seperti ini. Bentukan crista ambularisnya, dia ada apikalnya kuboid lapis. Dan bentukan kuboid lapis, lalu ada supporting cell. Supporting cell ini membran selnya, membrana basalisnya, dia fungsinya untuk membantu natrium, kalium, seperti itu ya. Nanti bantu getaran dari si silianya ini untuk membawa rangsangan persarapan gitu. Lalu kalau turun lagi di bawah ini ada apa ini? Gambaran apa ini? Kalau secara anatomi berarti dia mepetnya kan di area kan ada labirin. Nah, ini kokleanya. Kalau vestibular tipani ini medianya. Betul. Nah, kalau yang gambaran lainnya vestibular, ini kan lebih jelas, lebih kelihatan nih organ kortinya. Ini kan ada organ korti di sini. Nah, apa dia fungsinya organ korti itu? Jadi di area sini kan tulang nih, ya kan? Ini kan kosong untuk yang vestibularis sama tipani. Tapi kalau yang di tengah, yang dia di antara vestibular membran, itu ada namanya skala media. Ada cairan. Nah, fungsinya nanti kan ada organ korti di sini. Dia terusan dari spinal limbus sampai spinal ligamen. Bentuknya tipis, mirip seperti membran tipani. Bentukannya kalau komposisinya itu ada jaringan ikat fibrus, ada komponen dari semacam keratinnya. Nah, dia berfungsi menyalurkan suara dari cairan dari yang ada di skala media nyambung ke organ korti. Nanti dia salurkan ke nervus 8. Nervus yang pendengaran juga bisa. Pokoknya dia dinding-dinding ini saling ini deh, berkontribusi ya, antara satu sama lain. Bentuknya seperti itu. Ini untuk yang koklea. Seperti yang di atas ya. Bisa kelihatan nggak yang di atas? Bisa ya. Bentukannya mirip kan? Hanya saja kalau di secara anatomis, di histologi dia tidak seperti gambaran di buku gitu. Terus kalau gambarannya crista ambularis seperti tadi, kenapa saya nggak kasih di mikroskop? Karena bentukan crista ambularis ini sama seperti organ korti, pada saat pemotongan, pemrosesan hilang. Karena dari kecilnya selalu pasti hilang. Belum kok di sini aja, nah ini lihat banyak. Jadi kayak 1:berapa itu luar negeri itu punya, terus dijadikan masuk ke kantong. Dalam bentuk yang slide panduan, meskipun punya buku itu nggak dapat organ korti sama crista ambularis. Seperti itu. Bentukan organ korti kalau diperbesar, mana yang tadi? Ini tuh lengkap deh, dari ujung rambut
sampai ujung kaki ada. Tapi anatomi, histo dan PA saja. Ini enggak, ini jarang digunakan mungkin karena mengoperasi sedikit ya. Yang bisa mengoperasi ini sedikit. Putih kesenggol nanti ini, putih ini. Kalau dari fungsi-fungsinya bisa dibaca sendiri ya. Karena koklea pasti fungsinya untuk membantu pendengaran, sedangkan yang vestibular fungsinya adalah untuk keseimbangan. Kurang lebih seperti itu deh. Lalu ini tadi yang skala media. Untuk yang itu ada yang mau ditanyakan dulu deh. Silakan. Iya, kayak Lorenta, yang di bawahnya krista angularis yang bulat-bulat itu sel apa ya dokter? Ini. Pembuluh limfo. Kenapa di sini banyak cairan limfo? Ya otomatis ini ada meja limfo. Ini kayak limfo deh. Di dalamnya nggak ada vaskularisasi, nggak ada eritrosit. Bentukannya, pelapisnya endotel. Tapi kok kenapa bentukannya ada yang besar, ada yang kecil? Wajar. Kan ada yang pembuluh limfo itu kan sama seperti pembuluh arteri, ada yang besar belum. Yang di situ Mana di sini? yang di pojok sana. Sama. Ini pendukungnya, sel-sel pendukungnya. Sama. No, bentuknya nggak utuh. Khasnya dia kosong dalamnya, domainnya kosong. Nah, ini kan juga dulu itu. Apa? Untuk belajar itu. Karena kamu dengan seri itu dan kamu dengan Indonesia. Ada lagi nih? Ini kelenjar seruntus ya, Dik. Ini loh. Kelenjar seruntus. Ini ada penyakitnya nanti deh, kalau misalnya di sini yang kena. Kemarin saya kasih itu enggak polisiator enggak? PA-nya enggak saya kasih polisiator. Yang THT belum ada. PA enggak, yang slide kemarin enggak ada. Yang mata aja, mata saja. Yang mata saja. Oh mata ya? Mbak, Pak, slide polisiator waktu itu di mana ya, Mbak? Enggak ada ya, Mbak ya? Habis dipakai senior mereka ya, Mbak? Keselip ya? Tapi ada di slide sini deh. Maksudnya yang bentuk ini nggak ada ya kemarin ya? Oke, ada yang tanyain deh untuk histonya? Kalau nggak ada saya tutup yang histonya. Yang penting saat ujian yang kalian butuhkan itu adalah mata ya kebanyakan. Kalau yang telinga lebih ke vestibular sama koklea itu pun cuma satu soal. Untuk yang eksternal ini bisa dari pina, bisa dari meatus abscutus externus, bisa merembet bahkan hampir mepet ke membran timpani bisa. Penyakitnya itu disebabkan karena keloid. Dia karena proliferasi dari jaringan skar atau jaringan metafibrus, dan
Biasanya seringnya itu di usia masih dewasa muda, disebabkan karena trauma atau karena luka. Terus biasa pertumbuhannya juga sangat lambat. Untuk tindakannya, untuk prognosisnya sangat baik, karena tapi secara estetik tidak menarik. Ini gejalanya biasanya tersering sama orang-orang suka bela diri, karate, tinju, kan biasanya kena kanan. Atau yang biasa teman-teman kalau misalnya biasa pakai helm, nah itu kan tertekan tuh, nah itu biasa timbul keloid, bisa seperti itu. Dan tidak semua harus ada genetiknya. Kalau misalnya bekas luka terus kok nggak jadi keloid, dokter, memang tidak ada bakat untuk menjadi keloid. Gitu. Lalu untuk pengobatannya wajib dibedah, harus operatif. Secara mikroskopis dia kadang tumpang tindih dengan hipertrofi, karena jaringan ikat fibrusnya itu tebal gitu nih. Jaringan ikat fibrus ini, jaringan ikat fibrusnya tebal. Ini tuh jaringan ikat fibrus, tapi tidak ada selnya, nggak ada sel radangnya, nggak ada sel kelenjarnya, penuh dengan jaringan ikat fibrus. Bentukannya mirip seperti anyaman. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal, seperti itu. Tapi untuk mendiagnosis keloid sama hipertrofi scar harus koordinasi dengan klinis. Kalau misalnya klinis tidak curiga keloid, hanya hipertrofi scar, ya jangan dijawab keloid, karena kan butuh pembedahan dan disuntik ketokosteroid. Jadi kalau misalnya cuman hipertrofi scar nggak perlu. Lalu yang ganasnya itu ada seperti kita tahu kayak kulit, ada SCC, squamous cell carcinoma. Gambarannya gimana dok? Sama kayak di kulit. Pokoknya yang namanya SCC dimanapun dia ada, bentukannya mirip, ada bentukan keratinnya, ada struktur keratin core-nya, selnya gede-gede besar-besar, lalu ada seperti antar sel itu ada jembatannya. Jadi yang namanya bridging cell-nya itu masih ada atau tidak. Kalau masih ada bentukan struktur keratinnya, dia berarti squamous cell carcinoma masih golongan Weldy's. Kalau yang sudah tidak ada bentukan struktur keratinnya, berarti dia golongan Bobinus, seperti itu. Lalu untuk yang middle ear, nah ini yang saya tanya tadi, saya kasih kolesteatum enggak gitu? Karena waktu itu slide-nya terakhir itu dipakai kakak kelas kok, mungkin keselip ya Mbak Yu. Nanti tak carinya lagi, mungkin keselip di saya atau gimana. Jadi bentukannya itu seperti massa keratin, tapi ada 3 komponen. Ada keratin yang bentukan selnya masih utuh, ada massa keratin yang bentukannya sudah tidak ada selnya, dan lalu ada jaringan ikat fibrus. Nah ini jaringan ikat fibrusnya. Di daerah jaringan ikat fibrusnya banyak dengan area peradangan. Begitu, itu khasnya. Ini seperti yang kemarin pada saat tutor ya, otitis media. Sering juga di middle ear, bisa sampai bahkan ke menyebabkan hearing loss, dan bentukan dari membran timpaninya tampak erythema. Seperti itu. Untuk gambaran klinisnya, untuk gambaran histopatologinya, biasanya banyak radang banyak, tapi jarang diambil sama klinis. Kalau misalnya otitis media, hampir tidak pernah dilakukan histopatologi, seperti itu. Jadi kalau mau cari outline gambaran dari histopatologinya sangat sedikit, dan dicantumkan biasanya hanya tampak kumpulan dari jaringan inflamasi, dan biasanya banyak sel plasmanya, karena kondisinya biasanya sedikit kronik. Lalu untuk yang ganas selanjutnya, dia yang di middle sampai inner, dia ada nasofaring carcinoma. Kenapa kok nasofaring? Karena yang di bagian inner dia lebih dekat ke hidung sama tenggorokan.
Nah, jadi kalau yang di bagian dalam kalau sudah ganas itu kita pasti curiganya adalah nasopharyngeal karsinoma. Itu kalau bentukan dari epitelial. Bentukannya kayak gimana dok? Gambarannya mirip seperti squamous cell karsinoma. Hanya saja kalau nasopharyngeal karsinoma dia ada bentukan kelenjarnya. Kalau nasopharyngeal karsinoma. Tapi kalau yang squamous cell karsinoma dia bentukannya strukturnya epitel semua. Jadi nggak ada kelenjarnya. Untuk prognosisnya kalau tindakannya secara kuratif atau kalau tindakannya secara operatif cepat, dia prognosisnya baik. Lebih buruk kalau yang limfoma seperti itu. Bisa limfoma juga bisa, tapi kalau limfoma biasanya lebih ke anak kecil sampai dewasa muda. Untuk yang nasopharyngeal karsinoma ini lebih ke ganas. Seperti itu deh. Udah aku nggak nambahin lagi, nggak dikasih soalnya tidak sesuai kompetensi. Sudah. Ada yang ditanyakan kayaknya? Nggak banyak yang telinga deh, tapi lebih ke fokus yang mata ya. Soal IT kemarin saya termasuk dosen untuk ngisi soal IT. Tapi soal ujian IT kapan? Tanggal 16 dokter. 16. Saya termasuk di situ. Kami ininya kiblatnya itu dari untuk menyiapkan kalian sebagai menghadapi UKTI baca ini. Kalau saya di situ untuk yang ada yang ditanyain. Untuk ujiannya nanti yang bukan IT ya, ujian biasa untuk yang histo itu masih kisi-kisi belum deh? Ada yang bertanya enggak dulu ini? Histo PA, ada yang bertanya? Kalau harus ngeluarin gambar mungkin aku ngeluarin ini deh. Pada satu cek ini dan ini. Oke. Entah itu nanti nunjuk apa ya. Kalian belajar lah. Kokleanya ini, vestibularnya ini. Oke. Terus ada yang mau ditanyakan dulu tentang itu? Belum tak kasih kisi-kisi. Kita nggak ketemu lagi udah ya? Udah nggak ya? Sudah. Maksudnya yang blok ini? Ya, sudah. Terus berarti tak kasih kisi-kisi. Saya dapat tugas 10 soal untuk yang blok ini. Soal pertama sama kedua yang tadi ya, yang tadi itu ya. Tidak tahu itu nanti mau dikeluarin di CBT atau praktikum terserah Putradi sama dokter. Terus selanjutnya itu ada kalian pelajari perbedaannya 4 kelenjar di mata. Ada kelenjar megum, lacrimal, zes dan oke. Itu bisa 2 soal. Itu bisa 2 soal. Jadi maksudnya mengandung kelenjar apa, nanti dia berperan dalam apa gitu toh soalnya. Ya, cuma soalnya panjang karena kan mintanya vignette dalam soal cerita, ya. Tapi nanti di kata-kata terakhirnya kayak gitu. Jadi dia menghasilkan apa, terus fungsinya apa. Ya. Terus itu bisa ditemukan pada kelenjar apa. 4 itu yang keluar paling 2, nggak tahu yang mana nanti beliau-beliaunya yang milih.
Soal selanjutnya pelajari ototnya nih. Ototnya kan ada 4. Yang pada yang dia fungsinya menutup mata kah, membuka mata kah? Ya. Orbicularis, levator, tarsal sama levator sternum. Ya, itu bisa 2 soal. Sudah berapa ini? 4 ya. Oke. Lapisan kornea itu 1 soal. Lapisan kornea. Ya, jadi kan ada lapisan yang aseluler, ada yang lapisan seluler. Terus urutannya jangan salah. Itu 1 soal. Lapisan retina itu ada 2 soal. Ya. Kan ada yang tipis, ada yang tebel. Terus pembedanya apa? Nanti yang ditunjuk itu jangan salah urutannya. Ya, itu ada 2 soal. Jadi berapa udah? 2, 4, 6, 8, 10 ya? 10 kan? 9. Oh berarti 9 deh. Jataku 9. Wes. Itu sama. Oh 10. Satunya PA. Ya. PA ini tak KI ya. Kayaknya tak kasih ini deh, ya. Karena kompetensinya kalian. Gak usah difoto deh, nanti tak kasih kok slide. Oke, ada yang tanyakan deh?